Halo guys, kembali lagi di channel MT Gaming. Dan hari ini kita akan mereaction Bang Fatty Boy ya guys ya. Dan cekidot. Kecamatan Selatan. Hiduplah Freya. BTW ini beda cerita ya sama Freya yang ini. Oke. Apalagi si gue. Nah, si Freya ini bareng sama ortunya. Ya wis keluarga cemara lah. Hidup kaya dan bahagia. Anjay. Aku kaya. Ya, bokapnya dia ini kerja jadi kepala editor di perusahaan Daun Daily, sebuah perusahaan koran terbesar di Kecamatan Selatan. Terus nyokapnya ini kerja apa? Gak tau kerja apa, wis pokoknya mereka ini udah kaya banget lah. Soke. Hidup sakinah mawadah warohmah. Nah lalu suatu ketika pas si Frey ini umur 15 tahun, dia ini ngerayain ultahnya bareng sama ortunya. Wis mereka ini makan-makan gitulah di restoran, mukbang. Terus pas mereka ini pulang di perjalanan, mereka ini kayak happy gitu. Dan tiba-tiba mobilnya mereka ini tabrakan sama truk tronton dari arah yang berlawanan. Wes kecelakaan lah. Nah, pas si Freya ini sadar, dia ini udah diamanin sama damkar dan polisi yang ada di sana. Ya dia ini nggak sampai luka parah sih. Cuman bokap sama nyokapnya yang duduk di kursi depan ini mokat semua. Nah terus si Freya ini dapat laporan dari polisi yang ada di sana kalau truk tronton yang tabrakan sama mobilnya dia ini kabur. Dan pas para polisi ini berusaha ngelacak dan ngejar truk itu, mereka ini nemuin kalau truknya ini udah kebakar. Yang bikin para polisi ini pun jadi kehilangan jejak dari sopir truk itu. Dan sekian waktu berlalu, para polisi ini nggak nemuin. Polisi ini berusaha ngelacak dan ngejar. Baca guys, baca itu guys, polisi. Truk itu, mereka ini nemuin kalau truknya ini udah kebakar. Yang bikin para polisi ini pun jadi kehilangan jejak dari sopir truk itu. Dan sekian waktu berlalu, para polisi ini nggak nemuin petunjuk sama sekali buat kasus kematian ortunya si Freya ini. Wes buntu lah. Yang akhirnya itu ngebikin para polisi ini pun mutusin buat gantiin penyelidikannya mereka. Kasihan lah Freya-nya guys. Wis buyar. Dan kasusnya ini pun ditunda sampai nggak tahu kapan. Wis kena mengenai isu lah. Nah, si Freya ini ya nggak diem gitu aja. Ngerasa para polisi ini gak guna. Akhirnya tuh ngebikin dia ini pun bertekad buat mencahin kasus ortunya dia ini sendiri. Bunuh emang jadi Thanos guys. Ya, soalnya dia ini yakin kalau kematian ortunya ini bukan sebuah kecelakaan, tapi sebuah pembunuhan berencana. Akhirnya si Freya ini pun join pelatihan biar dia ini bisa jadi polisi. Jadi kok pusat. Jadi kok pusat. Di Kecamatan Selatan. Dan dia ini berlatih terus-terusan, pagi siang malam senja. Dan pas dia ini udah gede, akhirnya dia ini pun diterima di kepolisian dan dia jadi petugas tergigi di sana. Anjay. Nah tapi di sisi lain di sana si Freya ini nggak pernah sekalipun ngobrol atau interaksi gitu sama siapapun. Wes ngenolep gitulah dia ini. Ya sejak kematian ortunya itu ngebikin si Freya ini jadi cewek yang dingin dan pendiam. Kesendirian adalah teman terbaikku. Lalu 4 tahun pun berlalu. Si Freya ini makin gede. Dan di masa itu, karena perkembangannya yang gede di kepolisian, akhirnya dia ini pun naik pangkat dan ditugasin di divisi investigasi kriminal di kepolisian Selatan. Anjay. Dan di saat itulah si Freya ini langsung nyoba ngebuka lagi kasus kematian ortunya buat nyari tahu siapa pelakunya. Kasus. Dan ya ternyata kasus kematian ortunya dia ini dikelompokkan sebagai kasus rahasia. Jadi kasusnya itu nggak bisa diakses sama kantor kepolisian biasa gitulah. Nah itu ngebikin si Freya ini bingung. Kenapa kok kasus kematian ortunya dia ini dirahasiain banget? Sepenting itukah? Emang ada apa cuy? Ada apa gerangan? Ya si Freya ini jadi penasaran banget lah. Dan akhirnya dia ini pun mutusin buat nyari tahu. Lalu si Freya ini pun nyamperin kantor perusahaan Daun Daily, tempat kerja bokapnya dulu. Dan di sanalah dia ini dapat fakta. Di sana dia ini dapat fakta kalau ternyata dulu pas bokapnya dia ini kerja di sana, bokapnya ini lagi berusaha buat nyelidiki kasus tentang pasar gelap selatan, sebuah industri ilegal yang terdekat Kecamatan Selatan sejak lama. Pasar
gelap. Isinya orang-orang gelap. Ya, bokapnya ini yakin kalau semisal dia ini bisa dapat informasi tentang pasar gelap itu, hal itu bakal jadi berita gede di Kecamatan Selatan. Wis trending satu lah. Anjay. Guys, lihat dulu guys. Ya, bokapnya ini yakin kalau semisal dia ini bisa dapat informasi tentang pasar gelap itu, hal itu bakal jadi berita gede di Kecamatan Selatan. Wis trending satu. Trending Namanya trending. Anjay. Ya, meski dalam proses investigasinya bokapnya si Freya ini sering banget dapat ancaman dari pihak-pihak yang gak dia kenal. Wis diancam mati lah, historinya di share lah, wis sembarang kalir lah. Nah, tapi bokapnya ini los. Ya, bokapnya ini tetap kekeh batu Welter Immortal dan terus ngelakuin investigasi tentang pasar gelap selatan sampai pada akhirnya brer. Ya, pas bokapnya ini mokat, baru investigasi itu langsung berhenti total. Ya, nggak ada yang nerusin lah. Nah, di saat itulah si Freya ini sadar. Dia ini makin yakin kalau kematian ortunya dia ini ada hubungannya sama pasar gelap selatan. Dan dari perusahaan itu juga, si Freya ini juga dapat berkas investigasi peninggalan bokapnya. Akhirnya dia ini pun langsung bawa semua berkas itu ke kantor kepolisian. Dan di sana dia ini ngebeberin semuanya. Nah, kejadian penyelidikannya si Freya ini diketahui sama si Dr. Wu, seorang kepala ilmuwan Kecamatan Selatan. Plus dia ini itu yang megang squad saber. Anjay. Nah, melihat ketiganya si Freya ini, akhirnya si Dr. Wu ini pun invite si Freya ini buat join ke squad saber. Join kaki. Ya, mendengar tawaran itu, si Freya ini langsung mikir, kalau semisal dia ini bisa join squad saber, artinya dia ini bakal bisa akses semua berkas kasus kematian ortunya yang dirahasiain. Dan akhirnya dan si Freya ini pun jadi anggota Saber dan dapat julukan Manhunter. Anjay. Nah, setelah itu si Freya ini langsung satu war nyari berkas yang dirahasiain. Dan ya, di berkas itu dia ini dapat info kalau ternyata dalam kematian ortunya si Freya ini itu si Gusion, seorang pemimpin squad Venom, sebuah squad yang diduga punya ikatan kuat sama pasar gelap selatan. Dan saat itulah si Freya ini pun bersumpah kalau dia ini bakal nemuin dan nangkep squad Venom buat ngebahas dendam kematian ortunya. Tamat. Satu tahun kemudian, nah suatu ketika, tiba-tiba Kecamatan Selatan ini diserang sama pasukan robot misterius. Nah, pasukan robot ini diduga berasal dari pasar gelap selatan. Robot mata satu. Dan di saat itulah pasukan Saber ini pun langsung maju buat melindungi warga selatan dari serangan robot itu. Nah, di pertarungan itu, tiba-tiba si Freya ini ngelacak keberadaan seseorang. Ya, dia ini ngeliat si GS yang juga lagi ngelawan para robot yang ada di kota. Itu Venom Gusion. Tapi kenapa dia juga melawan robot? Apapun itu, kau tidak akan bisa lari untuk hal ini. Dan akhirnya terjadi kejar-kejaran antara si Freya sama si GS. Freya dan GS bilang. A few moments later. Bilang lah ditepung. Aku tahu kau sudah menggali informasi tentang pasar gelap, Freya. Dan aku tahu. Tunggu guys. Dengar dulu. Ada Nabi, ada Gusion, ada Tirot. Aku tahu kau sudah menggali informasi tentang pasar gelap, Freya. Dan aku tahu kau pasti mengira kalau aku adalah dalang dari kematian orang tuamu. Tapi kenyataannya, kau telah ditipu. Semua anggota squad Saber dimanipulasi untuk melindungi dalang dari pasar gelap selatan. Kau kira aku bisa percaya begitu saja? Aku tidak peduli kau mau percaya atau tidak. Oh iya, satu petunjuk terakhir. Dr. Wu adalah targetmu yang sebenarnya. Take over the night, take over the blue time. If you heard that screaming, shout in your mind. Take over the shine, take over the... Ada video. Bahas Setkit lagi dong. Min, kabar si Setkit gimana ya? Setkit 246 masih ada nggak Min di Roblox?
Dan masih banyak lagi pertanyaan Mimi Seperti guys, nanti lama durasinya. yang lalu. Wah, apakah ini benar-benar akun milik Setkid246 yang viral itu ya? Atau cuma salah satu player aja yang ganti namanya jadi ini? Kalian percaya atau enggak? Coba kalian jawab di kolom komentar. Nah, jadi menurut kalian apakah Setkid246 ini masih baik-baik aja di dunia nyatanya? Atau malah justru kebalikannya, dia mengalami kekerasan? Semoga sih enggak ya. Semoga siapapun orang di balik Setkid246 ini bisa Nah, ada yang mewajarkan hal itu, tapi semoga dia baik-baik saja. Kalau begitu, sampai sini dulu aja pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dan seperti biasa, Bye-bye.